Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan. Dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November 2022 segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Mali di depan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Teruskan. Terus. Langkah tegak maju. Jalan. Jalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dharma 2 TV masih bersama saya Sari Purati dalam program Lensa Pendidikan. Roadshow kita di Kecamatan Galis berakhir di SDN Lempung. Luar biasa sekali hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022. Mereka baru saja tuntas melaksanakan upacara bendera. Tentunya ini dalam rangka meningkatkan nasionalisme, cinta tanah air di sekolah ini. Saya bersama Kepala Sekolah SDN Lempung, bersama Dewan Guru dan seluruh siswa ingin menampilkan pada Rekan Dharma 2 TV. Inilah dia, potret pendidikan di SDN Lempung dengan semua potensi yang dimiliki. Dari SDN Lempung, salam Lensa Pendidikan! Lensa Pendidikan! Lensa Pendidikan!
cantik sekali. Jangan pakai di sekolah di Wiata. Sekolah di Wiata ya. Tingkat apa ini? Masih tingkat 4 di 2020. Pertama Ibu, apa yang ditunjukkan kepada kita? Ini kita mau kemana? Mau ke kelas 5, kita mau bagaimana pelaksanaan pembelajaran sosialisasi karena kita punya program Seleb sensasi. Apa sekolah itu? Lempu smart, aman, bersih, sehat, dan bersih. Jadi brandingnya berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Seleb sensasi. Seleb. Sekolah Lembu Ya yang aman, aman, smart, smart, bersih, sehat, dan asli. asli luar biasa. Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Nur Fitri Agustini. Oke, ini kita ada di kelas 5. Sedang pembelajaran digital. Ini sedang pelajaran apa Ibu? Saat ini sedang pembelajaran Oke, jadi ini untuk pembelajaran digital sendiri sudah berlangsung berapa lama Ibu? Sudah sejak kami di sini, saya sudah 5 tahun di sini. Pada tahun pertama dulu, tapi pada tahun kedua kita sudah mencoba. Pada tahun kedua kita bersama dengan pelaksanaan pembelajaran digital, harus menggunakan digitalisasi ya, menggunakan IT dan sebagainya. Bahkan untuk PH, pelaksanaan penilaian harian, pelaksanaan penilaian tengah semester, dan pelaksanaan penilaian akhir tahun itu kita menggunakan Google Form dengan DWD-nya. Kemudian di setiap kelas apakah ada pojok baca? Ada. Oke Ibu, untuk penerapan pojok baca sendiri bagaimana setiap hari di kelas? Ada jadwalnya, ada waktu-waktu tertentu ya. Untuk ya literasi sudah berjalan. Untuk Senin, Jumat itu kita sudah upacara bendera. Untuk Selasa, Rabu itu jadwalnya literasi. Kita juga melaksanakan itu sebelum pembelajaran. Setelah menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya, berdoa baru literasi. Ada 15 menit untuk itu dan anak-anak sudah kita beri buku jurnal literasi. Nanti bisa dilihat di kelas 6. Oke, nanti yang di kelas ya Bu ya. Ibu terima kasih, silakan dilanjutkan kembali. Ya Bu Lastri, ini saat ini kita sedang berada di kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Wow, memang untuk konsep kelas di sekolah ini memang dipakai seperti ini. Iya. Apakah hanya di kelas 5 6 tidak? Tidak. Tergantung pada guru kelasnya masing-masing. Saya pacu bagaimana hasil prestasi kerja anak, hasil portofolio siswa bisa dipajang. Karena ini merupakan reward penghargaan kesiswaan secara negara sehingga memicu semangat mereka untuk terus belajar. Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Tuti. Ini saat ini sedang pelajaran apa ini Ibu? Matematika kami menggunakan aplikasi video sehingga anak bisa mengingat kembali pelajaran yang lalu melalui game. Silakan anak-anak buka link yang ibu kirim melalui WA Group. Silakan kalian bisa Ini siswa menggunakan gawai sendiri ya? Iya. Dari kelas 4 5 Kalau PH, PTN, PTS kita menggunakan Google. Kita pakai dulu. Silakan buka, kalian bisa belajar sambil bersenang-senang. Ya. Kira-kira untuk program yang ada di sekolah ini untuk pembelajaran apa lagi Bu selain digitalisasi itu tadi? Kami juga menggunakan Ya. ada program kegiatan GLS, apa itu GLS? Ini gerakan literasi sekolah. Bisa dijelaskan kepada rekan-rekan dari Bunda TV apa maksudnya GLS ini? Betul kan, gerakan literasi sekolah ini adalah buku gerakan tentang Itu buku gerakan literasi. Ya. Karena di sekolah di Lempung ini setiap Selasa Rabu ada kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Maka untuk menindaklanjuti program literasi atau gerakan literasi sekolah itu, sekolah harus membuat buku jurnal sehingga apa yang dibaca murid pada waktu itu langsung di-review ya, di-review. diketahui oleh wali kelas dan wali murid. Ini juga ada tanda tangan wali kelas Iya. dan orang tua. Iya. Peserta didik keren Iya. banget. Berarti program literasi di sekolah itu memang tidak setengah-setengah Iya, ya. kita jangan setengah hati melakukan apapun. Nah, untuk buku laporan ini, apakah semua siswa di sekolah ini dapat? Iya. Selain itu, ini ada buku apa nih? Ini Sini ada Ibu.
peserta didik. Apa isinya buku disiplin peserta didik? Ini ada jenis dan poin penghargaan. Buku disiplin peserta didik itu berisi scoring terhadap pelanggaran dan scoring terhadap reward penghargaan. Misalnya siswa menjadi duta sekolah, bisa menari, bisa menampilkan yel-yel, di situ ada scoringnya. Oh, ini ada sekolah. Ya, kalau dia melakukan pelanggaran, dia akan dikurangi dari scoring rewardnya. Sehingga ya siswa itu akan disiplin sendiri dengan adanya buku itu. Ini inovasi dari ibu ya. Malah tajuk dengan kantor. Ini kantor ya, Bu ya? Ruang kepala sekolah. Oh, ruang kepala sekolah. Ternyata banyak sekali prestasi yang pernah ditorehkan SDN Lembu. Dan ini juga ada piagam penghargaan. Bisa dijelaskan Ibu ini apa saja ini? Ini adalah piagam penghargaan yang diberikan oleh OISK Jepang. OISK Jepang. Ya, OISK Jepang ini adalah lembaga Surabaya murni dari masyarakat Jepang. Organisasi ini ada di 40 negara di dunia dan alhamdulillah SDN menjadi bagian di dalamnya. Ini setiap kita melakukan kegiatan penghijauan atau green wave, ada kegiatan di bulan Mei itu kegiatan green wave namanya gelombang hijau katanya. Itu kita mendapatkan sertifikat seperti ini. Ini sudah beberapa tahun berlangsung dan hanya pada waktu pandemi saja yang tidak kita laksanakan karena ada COVID. Dan inilah yang kemudian menjadi suatu kebanggaan juga karena ini diketahui oleh Badan Dunia PBB. Ini saya sepanjang saya roadshow di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan, saya tidak pernah menemukan penghargaan OISK ini, Bu. Apakah ini memang hanya di SD Lembu atau ada di sekolah lain? Untuk Pamekasan hanya ada di 3 lembaga ya, SD Lembu, SD Garis 1 dan SD Kota Ibu. Selain itu tidak ada yang terganggu karena memang satu mungkin MOU dengan OISK masih sebatas SD. Keren sekali. Hingga organisasi Jepang yang memberikan penghargaan kepada SD Lembu ini karena memang prestasinya di bidang lingkungan. Selanjutnya Ibu, kita ini harus membahas piala-piala yang berjejer, ini banyak sekali. Ini prestasi apa saja yang ada di SD Lembu? Antara lain ada juara tingkat kabupaten untuk tenis meja, untuk bola voli, ada juga yang ini untuk paduan suara tingkat Paduan suara. Iya. Artinya memang potensi yang ada di sini itu selain tadi kita dibangun tari-tarian, kemudian ada lingkungan juga. Di sini juga ada paduan suara. Iya. Itu saya awal di sini tahun 2000. Harus berbagi bahkan di masa pandemi COVID saya pernah mengikuti anak-anak ini pernah mengikuti lomba FFS 2M. Apa itu mungkin terkenal ini Ibu tahu? Festival Siswa Nasional di bidang seni. Itu kita memilih lomba, kita untuk lomba yang diundang. Alhamdulillah bisa juara 2. Sekarang sudah diterima jadi siswa di salah satu SMP negeri di SMP negeri 1 Bali. Dia yang kemudian akan menjadi duta lingkungan mewakili Indonesia dalam program CFD Ambassador Jepang memandangkan karena Jadi ada salah satu siswa Ibu yang mau terbang ke Jepang. iya karena COVID dan saya saya lepaskan. Karena COVID itu tadi ya. Oke, kita berbicara potensi itu tadi Bu. Untuk terjun menekuni potensi seni, tentunya guru-guru di sini pasti harus punya taste seni. Itu siapa yang membimbing itu? Ada walaupun sekolah di BPU yang memang bisa seni. Oh, memang bisa seni musik. Dan Ibu pelatih apa? Paduan suara ya? Menyanyi, Wow, jadi tidak bisa diragukan
Tretan Radar Madura TV, roadshow tim lensa pendidikan di Kecamatan Galis diakhiri di SDN Lempung. Hari ini tim lensa pendidikan sudah melihat kondisi SDN Lempung, prestasi yang dimiliki dan potensi yang ada di sekolah ini. Luar biasa sekali, tim lensa pendidikan disambut dengan ramah oleh Kepala SDN Lempung, Ibu Sulastri SPDSD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Luar biasa sekali, terima kasih sambutannya untuk tim lensa pendidikan, sekolah yang luar biasa. Kalau saya bilang ini ingin banyak sekali yang saya ingin obrolkan dengan Ibu, tapi sebelumnya saya kenalkan dulu stakeholder pendidikan kita di Kecamatan Galis. Di sebelah kiri perlu saya kenalkan lebih awal adalah Korwil Cambedikbud Kecamatan Galis, Dr. Andes Ahmad Baihaki. Selamat pagi Pak Baihaki. Pagi. Semangat ya. Kok paginya turun pagi Bu? Semangat Pak Baihaki. Semangat. Ya. Di sebelah kiri saya ada Bapak Sadili MMPD selaku Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Kecamatan Galis, FK2S Kecamatan Galis. Pagi Pak Sadili. Pagi. Wah, luar biasa. Kelihatan mudanya ya. Di sebelah kanan yang luar biasa juga Bapak Pengawas Sekolah Kecamatan Galis, Dr. Andes Zain Al-Syabir, MMPD. Betul Pak Syabir? Betul. Wah, selamat pagi Pak Syabir. Pagi. Pak Zain, Pak Syabir gitu, bingung ya ternyata. Boleh. Ternyata untuk 21 sekolah di Kecamatan Galis memang belum kita datangi satu persatu, tapi 2022 kita pungkasi di SDN Lempung. Luar biasa sekali, segala hal sudah bisa kita lihat. Tentunya di roadshow bersama rekan saya, Nia Sofia. Jadi Ibu Lastri tadi sudah mengenalkan bagaimana pembelajaran digital di sini, bagaimana kondisi fisik yang kita akan tanyakan langsung pada Ibu Lastri. Bu Lastri, Iya. Di program lensa pendidikan ini menyajikan banyak sekali profil sekolah, kondisi sekolah, prestasi, program-program yang disajikan. Tentu semata-mata ingin mengenalkan pada Tretan Radar Madura TV potret pendidikan di Kecamatan Galis, khususnya di SDN Lempung, yang barangkali tidak banyak yang tahu SDN Lempung. Boleh diceritakan pada Tretan Radar Madura TV sepanjang Bu Lastri memimpin sekolah ini yang merupakan Sri Kandi di Kecamatan Galis. Kan ada berapa Sri Kandi sih Pak Baihaki? Ada dua Sri Kandi. Dua Sri Kandi di Kecamatan Galis, dan Ibu merupakan salah satu Sri Kandi terbaik yang dimiliki di Kecamatan Galis. Boleh diceritakan pada Tretan Radar Madura TV apa yang sudah Ibu lakukan untuk SDN Lempung ini? Oke. Tahun 2017 Yap. saya menerima SK pertama di SD Lempung ini. Awalnya Sudah 5 tahun berarti. sudah 5 tahun berjalan. Iya. Awalnya sudah cukup lama dan itu berproses ya, Iya. agar kita bisa seperti sekarang Iya. ini. Cantik sekali. Awal memang sekolah ini gersang, tanamannya bisa dihitung dengan jari, itu Oh, pun iya? ada kata pepatah, hidup Iya. segan mati tak mau. Jadi alias 5 tidak tahun terawat. disulap seperti ini. Iya, prosesnya Luar biasa. panjang dengan teman-teman guru. Kita bau-membau membangun sekolah Iya, ini. iya. Mulai yang kita laksanakan adalah gerakan penghijauan sekolah Penghijauan dulu. sekolah. Terbukti tadi Iya. sempat ngobrol dengan Pak Baihaki, ini adalah sekolah Adiwiyata. Wah, luar biasa. Ini hasilnya dan bisa dilihat waktu tadi teman-teman dari Radar Madura men-shoot semua lingkungan di Semua sekolah ini. lingkungan, bahkan kelas pun dekoratif, digitalisasi sudah masuk. Alhamdulillah, itu salah satu program kita Iya. yang pertama menghijaukan sekolah. Karena dengan hijau kebutuhan, kemudian kita bisa ke Adiwiyata, itu adalah bonus. Iya, betul. Bonusnya. Yang kedua adalah yang kita lakukan bagaimana melaksanakan pembiasaan di sekolah. Pembiasaan. Mulai dari upacara bendera setiap hari Senin. Disiplin itu ya? Disiplin, 6:30 anak-anak sudah mulai upacara karena kita sudah menyusun bell schedule kita, ini yang tidak Iya. bisa Karena digeser. tadi Sari juga sudah mendengarkan tiba-tiba Ya, ada pembiasaan. Iya, Luar itu biasa. sudah terjadwal. Hari Senin kita upacara, Selasa, Rabu ada pembiasaan gerakan literasi sekolah. Tadi sudah masuk ke kelas 6, Iya, sudah melihat melihat. bagaimana produk GLS, anak-anak harus melaporkan, mereview apa yang dia baca dalam buku jurnal GLS-nya. Kemudian di samping itu ada juga literasi religius. Yap. Setiap hari Kamis 6:30 kita sudah ngaji bersama. Yang petugas piket mengaji di kantor ini, Iya. dipandu oleh guru agama, kelas yang lain ditunggui oleh guru kelasnya mengikuti. Hari Jumat kita ada kegiatan Jumat bersih
bersih, sehat, Jumat sehat bersih itu kita olahraga bersama dan bersih-bersih bersama. Iya, Ibu, 5 tahun nih banyak sekali yang Ibu lakukan. Baik itu pembenahan fisik, kalau tadi bilang sempat ngobrol dengan Pak Sadili juga bahwa dulu gersam. Sekolah ini bukan sekolah Iya, bukan apa-apa. Ya, kemudian di tangan Ibu banyak sekali yang dilakukan dan kita melihat betul secara nyata, tidak ada yang direkayasa. Pembiasaan anak-anak sholat zuhur berjemaah dan juga pembiasaan digitalisasi, pembelajaran bagaimana ada interaktif antara guru dan murid. Ibu, adakah program prioritas yang Ibu lakukan sepanjang 5 tahun memimpin sekolah ini? Program prioritas ya tentu ya, karena sekarang ini zaman digitalisasi, Iya, saya harus mengadopsi semua kebijakan pemerintah, terutama yang dicanangkan oleh Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bahwa sekolah harus selalu update dengan digitalnya. Kita kalau penilaian harian, penilaian tengah semester, melaksanakan penilaian akhir tahun, untuk ujian-ujian di kelas 4, 5, 6 kita sudah pakai Google Form di GWE. Wah, luar biasa, update-nya tuh luar biasa, Iya. maju ya Pak ya. Baik Tretan, kalau bicara apa yang Bu Lastri sampaikan, program-program, ini rasanya memang kita men-set untuk podcast kita, di belakang kita ini adalah hasil nyata dari apa yang disampaikan Ibu, bahwa 5 tahun tentunya diwarnai dengan prestasi, baik itu akademik dan non-akademik. Boleh disampaikan pada Tretan Radar Madura TV, prestasi yang membanggakan sekolah ini apa, baik dari non-akademik maupun di akademik? Kalau di akademik kita hanya sebatas sampai di juara kecamatan, untuk matematika tahun lalu. Tapi untuk di non-akademik seperti tenis meja kita pernah menjadi juara 3 kabupaten. Apalagi kalau lomba menyanyi, di sini mungkin bisa menjadi satu-satunya perwakilan Kecamatan Galis ya Pak Korwil ya. Untuk paduan suara kita bisa menjadi juara 2. Kemudian tahun lalu, 2 tahun lalu waktu pandemi Covid, kita mengikuti lomba daring di lomba Festival Lagu Siswa Nasional tingkat kabupaten, bisa menjadi juara 2 di lomba nyanyi tunggal. Kita bikin acara konten seperti ini di video, kita upload, kita kirim. Wah, luar biasa. Bu Lastri, 5 tahun tentu tidak semulus yang kita lihat hari ini. Benar. Banyak sekali tantangan yang Ibu hadapi. Apa tantangan yang Ibu hadapi yang kemudian Ibu jawab dengan program, yang Ibu jawab dengan hasil yang nyata hari ini? Iya, tantangan yang saya hadapi satu. Pertama, awal kesini adalah koordinasi dengan teman-teman guru ya. Menyatukan visi dan misi. Harus disatukan visi misinya dulu. Visi saya memang menjadi sekolah terpercaya di masyarakat untuk mencetak generasi cerdas, unggul dalam prestasi, bertakwa, berakhlakul karimah, dan yang terakhir itu berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan. Nah, ini yang paling sulit. Tetap dipakai ya. Iya. Luar biasa. Berwawasan lingkungan itu perlu koordinasi dengan teman-teman. Di mana SD ini sebelum saya menjabat di sini sudah memang melakukan MOU dengan NGO Jepang, OISCA itu. Cuma belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ini luar biasa, kerjasamanya sudah antar negara. Wah, luar biasa. Ibu, tentu sekolah-sekolah lain juga ingin menjadi seperti sekolah ini. Barangkali menjadi inspirasi sekolah-sekolah lain yang mulai bergerak atau merangkak untuk menuju kualitas mutu pendidikan ya Pak. Ibu, boleh disampaikan tips dan triknya untuk membangun sekolah ini yang belum apa-apa menjadi apa-apa seperti sekarang? Sebenarnya tidak ada hal yang tidak mungkin untuk kita raih. Yang penting ada kemauan dan kerja keras. Kerjasama dengan semua tim di sekolah itu. Ciptakan kebersamaan, itu kekompakan saja. Ya. Visioner sekali. Ibu, terakhir nih, harapan untuk sekolah ini. Andai memang mungkin nanti kita tahu jabatan kepala sekolah bukan jabatan permanen. Ibu barangkali bisa dipindah ke sana untuk mengisi sekolah-sekolah yang butuh Ibu. Apa harapan untuk sekolah ini? Walaupun nanti Ibu sudah tidak di sini. Harapan saya apa yang telah kita rintis bersama ini nanti akan dilanjutkan oleh penggantinya. Entah itu siapapun. Karena apa? Menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman itu akan mendukung tercapainya kegiatan belajar mengajar yang lebih bagus lagi. Wah, luar biasa sekali. Saya ikut bangga menjadi Sri Kandi ini karena di bawah kepemimpinan Bu Lastri ini mampu menciptakan bagaimana kondisi sekolah yang semakin enak untuk dilihat dan juga kondisi sekolah yang
juga disambut dengan prestasi-prestasi, baik itu akademik maupun non akademik. Terima kasih Bu Lastri, semoga mampu Sama-sama. menginspirasi banyak kepala sekolah di luar sana. Amin. Baik, kita beralih pada Korwil Cambidikbud Kecamatan Galis, Bapak Baihaki. Ya, siap Bu. Bapak, apa yang disampaikan Bu Lastri, tentu Pak Baihaki mengawal betul bagaimana penempatan Bu Lastri di sini dan bagaimana progres Bu Lastri di sini. Pak Baihaki, kira-kira apa catatan dan evaluasi untuk SDN Lempung ini di bawah kepengawasan, di bawah kepemimpinan Bu Lastri? Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya kita di Galis ini punya kepala sekolah yang perempuan itu ada 3, cuma yang satu pensiun. Sudah Dan pensiun. kebetulan kedua-duanya sekali yang hebat. Ya. Ya. Karena apa? Beliau-beliaunya menunjukkan bahwasannya perubahan-perubahan yang ada di lembaga, khususnya di Lempung ini, memang signifikan. Terasa sekali. ya, Terasa. signifikan ya perubahannya. Oke. Dari gersang menjadi sejuk, seperti apa kita ketahui bersama bahwasannya karena di sini kan tanahnya juga asin, Asin. Dikelilingi dengan tambak ya Bu ya. Iya. di mana sulit untuk hidup, tapi Iya. Bu Lastri bisa Mampu menghijaukan. menjawab itu ya. Ya. Dan Oke. di sini sekolah ini memang dulu sebelum COVID ada rencana siswa mau ke Jepang. Wah. Mau ke Menjadi Jepang. duta Ya. Indonesia Menjadi duta untuk Indonesia. lingkungan. Namun karena kendala COVID 2019 akhir sehingga Tidak jadi batal berangkat. berangkat Iya. ke Jepang. Oke, oke. Memang persiapan sudah matang sehingga siswa Bisa. tak bisa berangkat. Iya, Bu. Memang Oke. sudah itu. Karena sulit sekali kesempatan yang ada itu untuk Iya. ke sana. Bu. Iya, oke. Pak Baihaki, kalau dulu yang disampaikan oleh Bu Lastri bahwa dulu perkembangan sekolah ini yang gersang sekali, Iya. tidak ada potensi yang bisa keluar. Di bawah kepemimpinan Bu Lastri kemudian dipoles menjadi sekolah yang luar biasa. Kira-kira menurut Pak Baihaki, apa potensi yang dimiliki oleh sekolah ini yang layak kemudian menjadi nilai jual untuk SDN Lempung ini di bawah kepemimpinan Bu Lastri? Ya, terima kasih. Sesuai dengan bakat dan Potensi yang dimiliki Bu Lastri, di mana Bu Lastri itu sudah kita pakai di kecamatan itu untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan seni kita pakai Bu Lastri. Wah, artinya di sini gudangnya seni Gudangnya ya. seni, ya. Ah, luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Baihaki. Apresiasi yang diberikan oleh Korwil Cambidikbud tentu ini bukan apresiasi abal-abal semata, tapi memang membuktikan bahwa sekolah ini memang luar biasa. Kalau Tretan bisa melihat roadshow kondisi sekolah dan pembiasaan dilakukan di sekolah ini, saya pikir ulasan Pak Korwil Cambidikbud tadi sudah sinergi ya dengan kenyataan yang ada. Kalau kita bicara prestasi, kita kalau tadi mendapatkan apresiasi, kita akan berbicara evaluasi. Kita beralih pada Bapak pengawas, Bapak Syabir, Pak Zain Al-Syabir. Pak Zain, kalau tadi diapresiasi betul oleh Bapak Korwil Cambidikbud, oleh Pak Baihaki. Sekarang Pak Zain harus memberikan evaluasi, karena bagaimanapun Bu Lastri harus tetap berbuat, Bu Lastri harus tetap bergerak, tidak berpuas diri dengan apa yang didapatkan saat ini. Kira-kira apa evaluasi untuk sekolah ini? Betul, untuk evaluasi ini memang janganlah puas dengan apa yang tercapai. Iya, betul. Karena jalan ini masih panjang. Betul. Jadi perlu mengadakan peningkatan lagi. Kalau kemarin Di bidang apa? Kompetensi guru atau kompetensi Semuanya. siswa? Semua. Karena memang diakui Bu Lastri ini mengadakan lompatan-lompatan, bukan Iya, cuma betul. setapak itu Betul. lompat-lompat. Mengapa Oke. begitu? Karena saya pernah jadi Jadi kepala sekolah sini. Wah, mantan Ini mantan kepala kepala sekolah sekolah sini. sini. Jadi perkembangannya ini saja diganti-ganti. Ini lompat. Sudah Jadi ngerti. apresiasi betul. Iya. Karena Dan sebelum ngerti. Bu Lastri, beliau tahu betul Iya. bahwa kondisi sekolah ini kosong gitu ya. Makanya bukan cuma jalan, Bu Lastri ini lompat. Oke. Jadi pengawasnya yang tahu betul kondisi sekolah ini. Tahu. Mantan kepala sekolah. Digitalisasi di sini sudah masuk ya Pak. Iya. Pak Zen ya. Iya. Pak Zen, kalau bicara prestasi, apa yang perlu dipush prestasi di sini? Akademik atau non akademik? Ya, kalau tentang lingkungan sudah jalan, tinggal akademiknya dimunculkan. Siap. Untuk itu
perlu adanya sinergi dan kerjasama dan sama kerja. Betul. Karena di sini banyak yang senior mau pensiun. Iya. Biasanya orang yang mau pensiun dengan Bener. kondisi. Digitalisasi ya, menyerah dengan digitalisasi gitu ya. Dengan kekerasannya, Oke. hatinya yang keras untuk maju. Oke. Bagaimana digodok agar prestasi tersebut bisa dicapai? Oke. Siap. Ya, Bisa dan Pak capai. Zen yakin apakah di bawah kepemimpinan Bu Lastri bisa untuk menjawab tantangan itu semua? Yakin bisa. Wah, luar biasa sekali. Baik, kita berbicara tentang keyakinan Pak Zen untuk majunya sekolah ini di bawah kepemimpinan Bu Lastri. Kita akan minta komentar teman sejawatnya, yaitu Bapak Sadili selaku Ketua FK2S. Walaupun teman sejawat, tapi beliau juga mendapatkan amanah sebagai Ketua FK2S yang pasti Iya. tahu betul bagaimana progres sekolah ini dan juga apa yang akan dievaluasi untuk sekolah ini. Barangkali ada yang menginspirasi untuk sekolah-sekolah yang lain. Baik, Pak Sadili, bagaimana di bawah kepemimpinan Bu Lastri ini dari kacamata Pak Sadili selaku FK2S, apa yang bisa diberikan catatan untuk dan evaluasi untuk sekolah ini? Ya, terima kasih. SD Lempung. Kalau bicara SD Lempung, saya mesti teringat seni kreasi. Iya. Karena sini gudangnya seni. Iya. Jadi setiap korwil perwakilan kecamatan kalau berkaitan dengan seni, terutama seni tari, mesti Lempung yang dikirim. Wah, iya, Gitu. iya. Terus- Sejauh ini, Iya. Sejauh ini ya tetap pengiriman kemarin pada waktu pawai. Karnaval. Ya, karnaval itu yang mengkoreo kan ada Teatrikal di jalan, di start. Dan itu dari SD Lempung. Lempung? Iya. Dan ditambah dengan SD SD lain. dan Iya, sifatnya iya. kecamatan. Oke, gitu. sifatnya kecamatan. Cuman yang lebih dominan dari sini. Iya, kalau Bu Lastri sendiri menyumbang potensi-potensi yang ada di Kecamatan Galis untuk FK2S, apakah berkontribusi juga untuk forum komunikasi kepala sekolah ini Oh iya, pastinya sih. di bidang seni Seni. budaya? Iya. Oke, itu. Pak Sadili, apa yang dilakukan Bu Lastri tentu bisa dilihat hari ini. Iya. Kira-kira apa yang kemudian bisa menginspirasi banyak sekolah untuk kemajuan di SDN Lempung ini? Di bidang apa yang bisa menginspirasi sekolah-sekolah yang lain? Ini. Terus tadi selain seni, yang kedua juga lingkungan ini. Lingkungan ya? Lingkungan ini. sekolah. Ya. Karena sekolah di pinggir tambak ini tumbuhnya bisa hijau. Iya, betul. Itu Betul. harus menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain yang berada di daerah daratan itu. Iya, betul. Anggap ini daerah pinggir Tidak hanya laut. di Kecamatan Galis ya, Iya, di semua sekolah barangkali. itu. Oke, Iya. oke. Masa di daerah pinggir Pantai. air asin pantai bisa Iya, hijau betul, seperti bisa ini. hijau. Kan seperti itu. Luar biasa Iya. sekali ya. Dan- Artinya, Dan bahkan sini di bulan Januari, Februari itu, di bulan Februari ya Pak ya, kita kedatangan tamu dari Demak, Jawa Tengah. Iya. Oh ya, kemarin Studi banding, Studi banding. ya sama-sama sekolah CFP yang tergabung dalam OISKA Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Dari Demak itu sekitar 30 orang dari Kabupaten Demak. Jawa Artinya Tengah. kita layak memberi apresiasi ya, plus luar biasa Alhamdulillah. untuk SDN Lempung. Baik, Kretan Nada Madura TV di bawah kepemimpinan Bu Lastri, banyak sekali perubahan yang dilakukan, pembelajaran digital, literasi, pembiasaan, penanaman karakter, dan juga membuat fisik sekolah terlihat lebih indah daripada sebelum-sebelumnya. Ini tentu dilakukan tidak dengan instan. Betul. Semua bertahap, semua Ada berproses. proses. Iya, semua berproses. Tapi tujuannya adalah satu, untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah, meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa sekolah terus berbenah untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Kretan, terima kasih sudah menonton program Lensa Pendidikan. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Semoga apa yang disampaikan oleh stakeholder pendidikan di Kecamatan Galis, yang disampaikan oleh Bu Lastri selaku Kepala Sekolah, mampu menginspirasi banyak sekolah untuk terus melakukan pembenahan demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Tinggalkan komentar sebagai masukan bagi kita semuanya. Dari kita berlima, salam Lensa Pendidikan. Saya Sari Purwati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.